Tentu kalau bicara trilogi Tauhid Wahabi, kita harus clearkan dulu istilah Wahabi, supaya tidak bias, supaya tidak menjadi fitnah. Jadi istilah ini bukan untuk mengejek, bukan untuk menghina, tapi istilah ini adalah identitas yang oleh masyarakat umum. Karena itu mari kita lihat tentang istilah Wahabi, di mana Wahabi ini di samping disebut sebagai Wahabi. Kenapa disebut Wahabi? Karena dianggap oleh umat sebagai pengikut daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengusung pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Walaupun pemikirannya sebetulnya lebih banyak merujuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, tapi para pengikutnya ini lebih dikenal dengan sebutan Wahabi, diambil dari nama ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kenapa disebut Wahabi? Karena mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kata Wahabi diambil dari nama ayah Syekh Muhammad. Walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Perlu saya berikan catatan, walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Saya di sini tidak bicara dia terima atau tidak terima, tapi saya bicara label yang menjadi identitas yang menyebar di tengah masyarakat, yang suka maupun yang tidak suka. Nah, aneka label untuk Wahabi kita perhatikan. Satu, mereka disebut Ahlul Hadis. Ini klaim yang sangat mereka senang. Mereka kalau disebut Ahlul Hadis mereka terima dan mereka senang. Mereka sangat bersahabat, sangat akrab dengan istilah ini. Kenapa disebut Ahlul Hadis? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut ahli hadis. Walaupun Imam Syafi'i juga ulama hadis, Imam Malik itu Syekhul Muhadditsin, itu imamnya para ahli hadis. Begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, siapa yang tidak kenal imam ahli hadis. Jadi kalau Wahabi mengklaim mereka sebagai Ahlul Hadis, sah-sah saja, itu klaim mereka. Silakan mereka mengklaim sedemikian rupa. Tinggal persoalannya umat mau terima atau tidak. Itu aja. Tapi yang jelas memang label ini cukup populer. Jadi kalau disebut Ahlul Hadis biasanya kalau bicara soal akidah itu ditujukan untuk mereka. Nah, yang kedua, mereka juga sangat suka disebut Atsari. Bukan Asy'ari, Atsari pakai ta. Atsari. Nah, kenapa disebut Atsari? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut ahli atsar. Ahli atsar sama ahli hadis itu sama. Ahli atsar itu peninggalan-peninggalan salaf kita, baik dari Nabi maupun dari para sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in. Makanya mereka senang kalau disebut Atsari. Kadang-kadang mereka gunakan gelar Atsari di belakang nama mereka. Umpamanya Dr. Fulan bin Fulan Al-Atsari. Nah, biasanya mereka tulis Al-Atsari. Nah, biasanya kalau ulama-ulama Syafi'i kan ditulis Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i, Fulan bin Fulan Al-Asy'ari. Kadang-kadang mereka ditulis Fulan bin Fulan Al-Atsari. Nah, karena memang mereka senang dengan label itu. Yang ketiga, mereka juga punya label Salafi. Nah, ini juga mereka sangat senang, bahkan bangga dengan istilah ini, dan mereka dorong supaya umat Islam sebut mereka Salafi. Mereka nggak mau disebut Wahabi. Jadi saya perlu bicara apa adanya, mana yang mereka suka, mana yang mereka tidak suka, itu istilah. Saya di sini bukan sedang menghujat mereka, tapi saya di sini sedang memperkenalkan kepada umat tentang identitas-identitas yang menyebar di tengah masyarakat. Nah, kenapa mereka disebut Salafi? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut salaf. Mereka mengklaim sebagai pengikut salaf. Maka itu mereka sebut Salafi. Ya, padahal Imam Malik juga salaf, Imam Abu Hanifah juga salaf, Imam Syafi'i juga salaf. Karena itu soal apakah istilah ini khusus untuk mereka saja diterima atau tidak diterima, itu urusan umat. Baik, yang keempat, mereka juga punya label Nawasib. Nah, kenapa mereka punya label di zaman ini disebut kelompok Nawasib?
Karena di dalam uraian-uraian pemikiran mereka, makalah mereka, ceramah mereka, ada kecenderungan benci dengan keluarga Nabi. Walaupun kadang-kadang itu tidak disebutkan secara terbuka, tapi aroma kebencian itu ada. Nah, contoh, manakala mereka membahas soal pertikaian yang terjadi antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, mereka tidak segan-segan menyalahkan Siti Fatimah. Sebagaimana halnya kalangan Syiah, kalau membahas sejarah tentang pertikaian antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, mereka tanpa ragu-ragu menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, menghormati keduanya, memuliakan keduanya, dan tidak berani kurang ajar untuk memberikan penilaian, yaitu dari pertikaian yang ada di antara keduanya dengan merendahkan salah satunya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini bukan fitnah, bukan tuduhan, tapi kita bisa dapatkan dalam rekaman-rekamannya, dalam buku-bukunya, dalam kitab-kitabnya, kecenderungan kebencian kepada keluarga Nabi itu ada. Kelompok yang benci dengan keluarga Nabi ini disebut kelompok nasibah. Jamaknya nawasib. Nah, walaupun mereka nggak terima, Wahabi kok disebut nawasib nggak terima. Mana ada orang mau terima istilah nawasib disematkan kepada mereka. Baik, yang kelima. Yang kelima takfiri. Nah, ini label takfiri juga disematkan kepada mereka. Loh, kok ada label takfiri segala? Karena banyak di kalangan mereka, saya tidak katakan semua, banyak dari kalangan mereka secara demonstratif dan konfrontatif begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Ini kafir, itu kafir, anu kafir, yang muslim dia saja, saudara. Nah, ini akhirnya mereka dilabeli sebagai jamaah takfiriyah, kelompok takfiri. Walaupun saya tidak katakan semuanya orang di sana seperti itu, tidak. Tapi ini harus mereka redam. Jadi kalau ada kelompok mereka yang gak terima diberikan label takfiri, ya mereka mesti meredam. Yaitu saudara-saudara mereka di kalangan mereka sendiri yang suka begitu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, kemudian yang keenam, mereka juga punya label khawarij. Khawarij. Padahal kalau kita merunut kepada sejarah, antara Khawarij dengan Wahabi tidak ada hubungan. Nah, cuman kenapa mereka sering disebut Khawarij modern, saudara? Karena mereka bukan hanya sekedar mudah mengkafirkan sesama muslim, tapi begitu mudah menghalalkan darah sesama muslim. Jadi kalau udah mereka kafirin, nah mereka halalin darahnya. Lihat aja rekaman YouTube yang baru-baru ini menggegerkan, saudara. Seorang anak muda baru lulus Al-Azhar pulang ke Indonesia bicara seenaknya tentang demo, saudara. Dia katakan demo itu ciri aliran sesat, haram, dosa besar, dan halal darah orang yang mendemo. Ini paham apa menghalalkan darah pendemo, saudara? Ini kalau dihalalkan begini, NU pernah demo, FPI sering demo, HTI suka demo, Muhammadiyah juga demo. Ini kafir semua ini. Ini jadi persoalan serius. Jadi kalau nggak mau disebut Khawarij, ya tolong kader-kader muda mereka seperti ini diredam. Jangan memecah belah umat. Jangan, kita kan nggak usil dengan mereka. Nah, tolong mereka jangan usil dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Ini label yang 7. Yang ketujuh, mereka juga dilabeli musyabbih. Kenapa dilabeli musyabbih? Karena walaupun mereka menolak istilah musyabbih, bahkan mereka ikut menghantam para musyabbih, tapi dalam tataran praktek, kalau kita merujuk ke literatur mereka sendiri, ternyata aroma tasbih itu ada. Nanti akan kita buktikan dalam inti pelajaran kita. Maksudnya musyabbih itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu musyabbih. Allah diserupakan dengan makhluk. Oh, makhluk nih punya mata, punya kaki, punya tangan, punya wajah. Nah, kemudian mereka nisbahkan itu semua kepada Allah. Oh, makhluk ini bisa naik, turun, jalan, lari. Nah, sifat-sifat itu juga dinisbahkan kepada Allah. Ini namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan
makhluk. Nah, karena bukti dalam literatur mereka hal ini ada, maka mereka disebut musyabbih oleh kalangan Asy'ari. Orang kalangan Asy'ari menyebut kelompok ini musyabbih. Baik, yang kedelapan, mujassim. Nah, kenapa disebut mujassim? Karena mereka menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Dalam bentuk dan rupa. Nah, mereka itu menjasmanikan Allah itu duduk di atas arsy, turun dari duduknya seperti seorang khatib turun dari atas mimbarnya. Ini dalam literatur mereka ada. Sehingga mereka menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Sehingga Allah itu digambarkan perlu sudut dan ruang. Nah, perlu sudut dan ruang karena punya bentuk. Nah, maka itu mereka disebut mujassim. Sekali lagi, istilah ini mereka tolak. Dan mereka selalu berupaya untuk meloloskan diri jangan sampai mereka disebut musyabbih dan mujassim. Yang kesembilan, mereka juga disebut, oh tadi ini sudah ini, takfiri ini sudah ini tadi ini. Ini takfiri sudah. Di sini cuma ada 9. Yang kesembilan, saudara, yaitu mereka juga disebut gulat sunni. Jadi ternyata bukan Syiah aja yang ada gulatnya. Ternyata Sunni juga ada gulatnya, saudara. Loh, kenapa disebut gulat Sunni? Karena secara umum mereka termasuk Ahlus Sunnah. Secara umum mereka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ada keyakinan-keyakinan kepercayaan yang bagi Ahlus Sunnah itu sudah kelewat batas. Makanya disebut gulat Sunni. Nah, sekarang berkenaan dengan istilah-istilah ini ada 9 istilah untuk Wahabi, 10 dengan kata Wahabinya. Sebagian diterima oleh pihak Wahabi sendiri, sebagian lagi ditolak. Jadi mereka nggak suka kalau disebut nawasib, takfiri, khawarij, musabbih, mujassim, gulat sunni. Oh, bisa ngamuk mereka. Mereka nggak terima. Tapi di kalangan ulama, di kalangan umat yang melakukan pembahasan dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu yang menyangkut akidah, istilah-istilah ini sering disematkan untuk mereka. Nah baik, satu saja, kenapa mereka menolak mereka disebut Wahabi? Jadi Wahabi menolak label Wahabi. Kalangan Wahabi menolak istilah Wahabi disematkan kepada mereka dengan dalih bahwa nama imam mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Mestinya istilahnya Muhammadi, bukan Wahabi. Ini alasan mereka, mereka tulis dalam buku, saya baca bukunya. Mereka bilang, ya kalau mau jujur kita ini Muhammadi dong, bukan Wahabi. Karena imam kita Muhammad. Nah, bagaimana jawabnya ini saudara? Ini sebetulnya nggak ilmiah. Ini mereka punya alasan ini nggak ilmiah, tapi nggak apa-apa. Kita jawab sedikit ilmiah saudara. Nah di sini jawaban kita, hujah penolakan mereka terbantahkan. Karena nama suatu madhab, nama suatu aliran pemikiran yang dibangun oleh seseorang bisa diambil dari namanya, bisa juga diambil dari nama ayah atau kakeknya, bahkan bisa diambil dari nama kunyah atau kabilahnya. Nggak mesti diambil dari namanya. Mana buktinya? Mari kita lihat. Satu, kita kenal madhab Maliki. Nah ini diambil dari nama Imam Malik, nama orangnya Imam Malik bin Anas. Karena namanya Malik, madhabnya disebut Maliki. Tapi sekarang kita lihat Hambali, ini diambil dari nama ayahnya Imam Ahmad ibn Hambal, bukan diambil daripada Imam Ahmadnya. Kenapa nggak disebut Ahmadi? Nah, kenapa mazhab Hambali tidak disebut Ahmadi tapi disebut Hambali? Karena penamaan daripada suatu mazhab nggak mesti nama si pembangun mazhabnya. Atau kita lihat sekarang nama mazhab Syafi'i, ini diambil bukan dari nama bapak tapi dari kakek yang ketiga, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, jadi istilah Asy-Syafi'i diambil dari nama kakek yang ketiga, bukan dari nama Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i namanya Muhammad, kenapa nggak disebut Muhammadi? Nah kalau memang namanya Muhammad harus disebut Muhammadi, ya mazhab Syafi'i Muhammadi juga dong. Nah kemudian baik, yang keempat, nah, ada lagi mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Ini diambil dari kunyah, bukan dari nama. Namanya saudara An-Nu'man bin Thabit bin Suti, itu namanya. Kunyahnya Abu Hanifah. Akhirnya dia punya madhab disebut Hanafi.
diambil dari nama kunyah. Bahkan ada yang diambil dari nama gobilah, nama suku. Nah, madhab apa? Madhab Asy'ari yang tadi dijelaskan oleh Habib Hanif, saudara. Nah, ini Habib yang namanya Imam Asy'ari itu kunyahnya Abul Hasan, namanya Ismail, abahnya Ishaq. Tapi dia punya gobilahnya Asy'ari. Dia keturunan daripada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi artinya nggak usah dipermasalahkan soal kenapa namanya Wahabi, Muhammadi. Artinya sebetulnya dia udah terima itu istilah Wahabi. Nah, cuman dia pengen ganti Muhammadi aja. Nah, ini jadi tawar-menawar identitas ini. Nah, identitas ini nggak bisa ditawar. Ini tergantung apa yang menyebar di tengah masyarakat, ya kawan. Jadi bukan si A atau si B yang menentukan, bukan. Tapi opini umum, ar-ra'yul am. Opini umum yang menyebar di tengah masyarakat. Nah, itu yang akhirnya melahirkan identitas. Karena itu menurut saya dan kawan-kawan di FPI, bahwa mereka disebut Wahabi sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat. Dan saya lebih suka menyebut mereka Wahabi daripada menyebut mereka ahlul hadis, ahli athar, atau menyebut mereka salafi. Saya lebih suka menyebut mereka Wahabi. Karena ini istilah populer. Jadi kalau disebut Wahabi, orang kampung juga langsung kena. Tapi kalau sebut ahlul hadis, orang kampung mikir, ahlul hadis apa nih? Nah, nanti kalau saya sebut lagi dengan istilah-istilah, sekalipun saya sebut dengan musabbih, mujassim, orang di kampung nggak paham. Tapi kalau disebut Wahabi, oh Wahabi. Mereka udah paham. Ini soal identitas ya, kawan. Ini soal identitas. Kira-kira sampai di sini jelas tidak?